Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning. How are you today? I'm fine. Okay, because you are in a good condition and you are fine, so we have to pray first before we start our learning, because Allah has given us health, mercies, and blessings so that today we can attend in this class and we can meet each other and see our faces. So, pray started. Okay, finished. So today we are going to continue our lesson that previously in the last week we have already learned about recount text. So today we are going to learn about something, but before that Miss punya sebuah slide, sebuah cerita yang akan Miss sampaikan, yang akan tayang di slide, dan mohon para siswa sekalian untuk memperhatikan. Okay. So, here is the slide. So, di sini Miss punya sebuah cerita and we are going to read the story, okay? Nah, the title, judulnya ada The Purse of Gold. So, a beggar found a leather purse that someone had dropped in a marketplace. Opening it, he found that it contains 100 pieces of gold. Then he heard a merchant shouted, "A reward! A reward to the one who find my leather purse!" Then, being an honest man, the beggar, came forward and handed the purse to the merchant and said, "Here is your purse. Will you keep your word to give a reward now?" Nah, kemudian si merchant atau pedagangnya itu menjawab, "Reward?" Scoffed the merchant greedily, counting the amount of gold. "The purse I dropped had 200 pieces of gold in it, and you've already stolen more than the reward I'll give to you. Go away, or I'll tell you to the police." So, dari cerita ini, dari slide yang sudah Miss tampilkan, kira-kira kita akan belajar apa hari ini? So, today we are going to learn about narrative story or narrative text. Nah, jadi ada yang sudah tahu apa itu narrative text? Belum? Oke, jika belum, maka di sini Miss akan menjelaskan mengenai what is narrative text. Okay? So, narrative text is a type of text that tells chronological connected series of events. Usually, this story is imaginative or just a story composed by the creator with the aim of entertaining the reader. Jadi, biasanya teks naratif itu merupakan sebuah cerita yang berkelanjutan dari event ke event, dari suatu peristiwa ke peristiwa lain, yang tujuannya adalah untuk menghibur para pembaca. Jadi, tujuan dari naratif teks atau teks naratif adalah untuk amuse atau entertain, menghibur kepada para pembaca, karena naratif teks mengandung suatu cerita yang mana itu bukan merupakan suatu kisah nyata atau bisa dibilang merupakan fiksi atau khayalan semata, dan itu tidak terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada banyak sekali jenis dari naratif teks. So, what is it? Let's go to the slide. Yang pertama yaitu adalah personal experience. Miss, kok personal experience gitu ya? Kenapa kok personal experience itu bisa masuk gitu ya? Karena several personal experience bisa dipadukan dengan suatu imajinasi gitu ya. Semisal Mbak Marwah memiliki sebuah cerita gitu ya tentang kehidupannya, semisal tentang liburan kemarin, tetapi kemudian itu tidak diceritakan secara nyata atau tidak ditulis sesuai dengan faktanya, tetapi diimajinasikan seperti itu. Semisal Mbak Marwah pergi ke Jepang, nah seperti itu. And then the second one is fairy tale.
semua sudah tahu mengenai fairy tales. Contohnya apa? Nawang Wulan. Bagaimana kisah antara Joko Tarub dan juga Nawang Wulan. Atau misalnya Tinkerbell. Nah, gampang sekali. Selanjutnya yaitu fabel. Nah, fabel itu merupakan cerita mengenai hewan-hewan sebagaimana kancil mencuri timun, kemudian rabbit and turtle yang berlomba lari gitu ya. Nah, kemudian yaitu ada legend. Legend merupakan legenda. For example, the legend of Salatiga, the legend of Surabaya, and etc. Nah, selanjutnya yaitu ada mitos. Mitos-mitos bagaimana Nyi Blorong, sebagaimana yang ada di Susana, dan masih banyak. Nah, selanjutnya ada juga romance, selanjutnya science fiction sebagaimana di dalam Star Wars gitu ya, science fiction, kemudian misteri atau horror story sebagaimana di dalam film-film yang banyak dibuat oleh manusia. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang generic structure atau struktur kebahasaan, struktur susunan dari teks naratif. Yang pertama ada yang namanya orientasi atau orientation. Nah, orientation ini berisi mengenai what, who, kemudian where, and when kejadian itu terjadi. Apa sih kejadiannya? Kemudian yang kedua adalah who, siapa tokoh-tokohnya, kapan, dan di mana kejadian itu, cerita itu terjadi gitu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu complication. Complication itu apa? Komplikasi, maka mulai muncullah masalah-masalah yang ada di dalam story tersebut. Nah, selanjutnya yaitu resolusi. Resolusi merupakan bagian di mana dari masalah-masalah tadi mulai terpecahkan satu persatu gitu ya. Dan yang terakhir yaitu ada reorientation. Reorientation berisi penegasan ulang mengenai cerita dan juga biasanya berisi mengenai moral value. Tetapi siswa-siswa semuanya keberadaan dari reorientation ini pilihan ya, bisa ditaruh atau juga bisa tidak ada di dalam suatu cerita atau naratif teks gitu ya. Nah, kemudian di dalam komplikasi tadi atau di dalam konflik-konflik yang terjadi di dalam suatu naratif teks itu dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama yaitu physical conflict. Nah, physical conflict itu apa? Yaitu konflik yang terjadi dengan fisik, semisal bertengkar, pertarungan, peperangan. Nah, itu merupakan konflik yang terjadi secara fisik. Nah, kemudian yang kedua yaitu natural conflict atau konflik natural, yaitu konflik dengan alam, semisal adanya banjir, adanya tanah longsor atau gempa bumi. Selanjutnya yaitu social conflict. Social conflict terjadi kepada antar tokoh gitu ya, sesama makhluk sosial seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu psychological conflict. Dalam psychological conflict ini, para pemeran memiliki konflik terhadap dirinya sendiri. Semisal ada suatu keadaan di mana pemeran itu memiliki dua kebingungan, semisal mau berniat baik atau buruk ya, mau berbuat jujur atau bohong ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan menganalisa mengenai generic structure dan juga konflik yang terjadi di dalam cerita yang di awal tadi, yaitu The Purse of Gold. Nah, sekarang kita analisa ya. Nah, mana yang bagian orientasi? Paragraf pertama. Oke, nice. Paragraf pertama yaitu orientasi, di mana diperkenalkan sedang apa sih yang terjadi gitu ya. Kemudian ada siapa saja tokohnya, yaitu the merchant sama beggar. Nah, yang kedua yaitu komplikasi atau permasalahan juga muncul di paragraf pertama. Oke. Kemudian di paragraf kedua itu ada resolusi, bahwa si beggar itu menyerahkan purse atau menyerahkan emas-emasnya kepada pemiliknya. Kemudian di paragraf ketiga itu ada lagi komplikasi. Komplikasi atau konflik di mana si merchant ini tidak mau memberikan hadiah yang seharusnya diberikan kepada si beggar, tapi beggar dengan legowo menerimanya. Nah, di dalam cerita ini ada generic structure yang diulangi, yaitu komplikasi. Jadi cerita ini mengandung orientasi, kemudian konflik, resolusi, dan kemudian masih ada satu lagi yaitu
komplikasi. Nah, di dalam cerita ini tidak ada reorientation atau tidak ada moral value yang ditampilkan di akhir cerita. Nah, mengenai konflik yang terjadi, ada 2 konflik. Yang pertama yaitu konflik sosial, yaitu konflik di antara bigger sama si merchantnya, di mana merchant tidak mau memberikan hadiah kepada si bigger. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah psychological conflict, yaitu di mana ketika si bigger itu mau menyerahkan menyerahkan emas kepada pemiliknya, dia bingung dia mau jadi jujur atau enggak ya, tapi akhirnya dia memilih untuk menjadi jujur. Oke, sekarang kita akan menuju kepada language feature atau ciri-ciri kebahasaan dari teks naratif. Yang pertama yaitu menggunakan simple past atau kalimat lampau. Nah, simple past itu yaitu merupakan suatu tenses yang menceritakan bahwa suatu hal itu telah terjadi di masa lalu. Biasanya diikuti dengan penanda waktu, misal a day ago, 1 week ago, an hour ago, yesterday, dan masih banyak lagi. Nah, untuk rumusnya yaitu subject ditambah verb 2. Contohnya, he dropped the purse on the market. Nah, he dropped. Drop ini merupakan verb 2 yang berarti bahwa kejadian ini telah selesai dilakukan. Nah, yang kedua yaitu diawali dengan waktu, penanda waktu atau adverb of time. Contohnya apa? Once upon a time, a long time ago, dan masih banyak lagi. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan kata penghubung waktu. Contohnya then, next, in the next morning, in the next few days, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir yaitu terkadang terdapat adanya percakapan secara langsung antar tokoh sebagaimana yang ada di dalam cerita The Purse of Gold tadi. Nah, sekarang kita akan menganalisa language feature dari teks yang di awal tadi. Nah, sekarang kita akan menganalisa dari teks tadi. Oke, kalimat pertama. A beggar found a leather purse that someone had dropped it in a market. Nah, di sini ada menggunakan simple past tense, yaitu a beggar found. Kemudian ada juga someone had dropped it in a market. Had dropped it merupakan past perfect tense. Nah, kemudian ada juga kalimat then he heard a merchant sold it. Then merupakan kalimat penghubung menggunakan penanda waktu atau penghubung waktu. Kemudian he heard yaitu menggunakan verb 2 atau simple past. Kemudian di dalam cerita ini juga ada percakapan antar tokoh. Contohnya, here is your purse, will you keep your word to give a reward now? Nah, itu merupakan percakapan yang terjadi di dalam cerita tersebut. Oke, itu tadi penjelasan mengenai teks naratif atau naratif teks. Nah, apakah ada pertanyaan? Tidak. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, so we are going to the assignment. Jadi, kalian memiliki tugas. Nah, nanti silahkan dipilih kelompok, membentuk 4 kelompok. Satu kelompok bisa terdiri dari 5-6 orang. Nah, nanti silahkan kelompok 1 berada di situ, kelompok 2 berada di situ, kelompok 3 berada di sana, dan kelompok 4 berada di pojok sana. Oke. Nah, di sini Miss punya sebuah story, The Legend of Toba Lake atau legenda dari Danau Toba. Nah, what are you going to do is that untuk grup 1 dan grup 3, nah, kalian mengidentifikasi generic structure yang ada di dalam story itu dan juga apa sih konflik yang terjadi di dalam story tersebut. Nah, untuk grup 2 dan grup 4 yaitu menganalisa mengenai language feature yang ada di dalam teks The Legend of Toba Lake. Nah, nanti Miss akan memberikan waktu sekitar 15 menit untuk kalian berdiskusi
Setelah itu, setiap grup akan mengirimkan 2 dari membernya untuk maju ke depan. Yang pertama yaitu orang tersebut harus membacakan story dari The Legend of Toba Lake, dan orang kedua akan menjelaskan, mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Seperti itu. Sejauh ini ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak silahkan untuk dikerjakan. Few moments later. Nah, terima kasih untuk hari ini. You are amazing guys. Kalian sudah melakukan tugas dengan baik. Dan kita sudah belajar mengenai apa tadi? Naratif teks. Kemudian kita sudah membaca naratif teks. Kita sudah mempelajari tentang generic structure. Kemudian konflik yang ada di dalamnya. Kemudian kita mempelajari tentang language feature. Dan juga kita sudah menganalisa dari Story of the Legend of Toba Lake. Nah, sebelum kita tutup, jangan lupa kalian untuk terus belajar di rumah dan terus berbuat baik sebagaimana moral value yang selalu ditanamkan dalam sebuah naratif teks. Nah, kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam.